Terima kasih moderator. Saya Ibu Yuliati Hotmauli Sipahutar dan beserta Muhammad Rifki Suryanto mahasiswa saya dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta akan mempresentasikan penerapan GMP dan SSOP pada pengolahan udang putih PDTO masak beku di unit pengolahan ikan Banyuwangi. Udang merupakan komoditas ekspor penting dari sektor perikanan Indonesia. Ekspor udang Indonesia mencapai 137,1 ribu ton dengan nilai 1,4 miliar pada tahun 2017. Udang Faname memiliki nilai ekonomis tinggi, tahan terhadap penyakit, dan juga mudah dibudidayakan, di mana 77% diantaranya diproduksi oleh negara-negara Asia termasuk Indonesia. Penerapan GMP dan SSOP di dalam perusahaan sangatlah penting untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan produk perusahaan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengolahan udang di unit pengolahan ikan melalui proses produksi, yaitu tahapan proses mulai dari produk bahan baku sampai pada loading atau pengiriman. Mengetahui mutu, mengetahui suhu yang biasa disebut dengan rantai dingin, dan mengetahui rendemen, yaitu bahan yang bisa dipakai di dalam produksi. Mengetahui kelaikan dasar yang diterapkan di unit pengolahan ikan melalui GMP, SSOP, dan kuesioner SKP. Metode yang dilakukan yaitu dengan partisipasi langsung mengikuti kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan. Pada bulan November sampai Desember tahun 2018 di unit pengolahan ikan Banyuwangi di Jawa Timur. Pengamatan yang diambil yaitu pengamatan proses produksi udang, yaitu tahapan proses atau alur proses, pengamatan suhu selama proses, perhitungan rendemen udang HO ke PDTO, pengamatan mutu pada bahan baku dan produk akhir, pengamatan penerapan GMP dan SSOP pada kelayakan dasar di perusahaan. Dengan alat dan bahan yang digunakan diantaranya yaitu timbangan digital, termometer, udang, air, dan es, kuesioner sesuai dengan SNI 3457 tahun 2014. Hasil dan pembahasan. Proses pengolahan udang kita lihat dapat bahwa tahapan-tahapan pada proses yaitu dimulai dengan penerimaan bahan baku, kemudian pencucian satu, setelah itu udang ditimbang, kemudian udang dipotong kepalanya. Setelah udang dipotong kepalanya, diadakan penimbangan kedua, kemudian sortasi, kupas belah, penimbangan 4, pembekuan, kemudian ada pelapisan es, dan terakhir adalah penyimpanan. Bisa dilihat pada gambar ini bagaimana cara daripada sortasi, potong kepala, pencucian, sortir, dan penyimpanan. Selanjutnya, diadakan pengamatan suhu. Pada suhu bahan baku, rata-rata suhu berkisar adalah 2,4 derajat Celcius. Sedangkan standar perusahaan adalah kurang dari 5 derajat Celcius. Suhu air rata-rata adalah 20,5 derajat Celcius
dengan standar perusahaan adalah 19-21 derajat Celcius. Suhu ruangan pada proses produksi adalah 2,5 derajat Celcius dengan standar perusahaan kurang dari 5 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan melihat hasil pengujian organoleptik pada bahan baku dan produk akhir mempunyai nilai rata-rata adalah 8. Hal ini masih di bawah syarat SNI nomor 01-27281 tahun 2006. Hasil pengujian mikrobiologi bahan baku pada bahan baku dan produk akhir adalah masih di bawah standar perusahaan dan masih sesuai dengan SNI, yaitu ALT, coliform, E. coli, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholera, Salmonella, dan Staphylococcus. Selanjutnya adalah hasil pengujian antibiotik pada bahan baku yang dilakukan pada bulan November dan Desember dengan hasil pengujian not detected atau tidak terdeteksi, yaitu dengan standar perusahaan 0,3 ppb. Di sini terlihat bahwa antibiotik pada bahan baku tidak ada. Selanjutnya adalah perhitungan rendemen, di mana rendemen ini adalah yang dipakai di dalam suatu proses, yaitu pada pemotongan kepala terdapat hasil rendemen 69,31 dengan standar perusahaan adalah 70-71,1%. Rendemen pengupasan adalah 82,56% dengan standar perusahaan adalah 80-85,1%. Rendemen pada cooking adalah 86,38% dengan standar perusahaan adalah 85-87,1%. Kemudian kita dapatkan hasil dari pengamatan kelayakan dasar. Kelayakan dasar ini adalah terdiri dari GMP dan SSOP, yaitu cara melakukan proses dengan baik dan sanitasi di dalam suatu perusahaan. Dengan hasil yaitu UP telah menerapkan GMP dan SSOP secara baik dalam kegiatan proses produksi udang kupas mentah beku PDTO. Dengan beberapa klausul yang terdapat pada kuesioner SKP, yaitu klausul fasilitas toilet dengan observasi yang didapat adalah penyediaan alat pembersih tangan dan sabun tidak merata pada seluruh toilet. Disarankan perbaikannya adalah perlunya disediakan alat pembersih pada seluruh toilet seperti tisu dan sabun. Pada klausul sanitasi, terdapat alat pengering tangan. Observasi yang didapatkan adalah tidak disediakan alat pengering tangan ketika akan masuk ke ruang proses. Disarankan perbaikannya adalah perlu disediakan alat pengering tangan sebelum memasuki ruang proses. Pada SSOP didapatkan hasil konsentrasi penggunaan klorin selama proses, yaitu sebelum masuk gedung proses, sebelum masuk ruangan proses, pada pencucian tangan ruang produksi, awal bongkar, di heading, sortir, filling adalah masih sesuai dengan standar perusahaan. Di antaranya seperti contoh, sebelum masuk gedung proses, terdapat kolam kecil dengan standar ppm adalah 200 ppm. Hasil pengujian air dan es yang didapatkan di dalam perusahaan tersebut, yaitu TPC,
coliform, E. coli, Staphylococcus aureus, dan Salmonella didapatkan diantaranya dari air sumur artesis, air pada proses potong kepala, air pada proses packing, air pada proses pencucian, dan sebagainya, masih sesuai dengan persyaratan SNI. Kesimpulan hasil yang didapatkan dalam proses ini adalah proses pengolahan udang kupas mentah beku PDTO di UP telah memenuhi SNI yang berlaku, yaitu SNI 3457 tahun 2014 dengan memenuhi beberapa aspek, yaitu proses produksi sesuai standar, mutu produk sudah memenuhi standar yang berlaku, penerapan rantai dingin memenuhi standar perusahaan, hasil rendemen dari produk telah melebihi standar yang telah diterapkan perusahaan. Penerapan GMP dan SSOP telah memenuhi standar, tetapi masih ditemukannya suatu penyimpangan pada kuesioner kelayakan berupa fasilitas toilet dan fasilitas sanitasi pada kuesioner SKP. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.